Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Indra. Indra akan menceritakan pengalaman khusus atau kejadian khusus pada saat dia menaiki Gunung Lawu. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Nggak enaknya perasaan gua, dan gua takut terjadi yang macem-macem lah gitu ya, pikiran gua. Toilet gua nggak tutup, Om. Jawablakin gitu aja. Separoh. Gue mikir bodo amat lah, mau ada pendaki lewat juga. Gua buang air lah gua di situ. Udah tuh, setelah buang air gua bersih-bersih dong. Gua bersih-bersih. Nah, pas gua lagi beresin celana, jadi toiletnya itu kan belakangnya ada ventilasinya tuh. Iya, lubang angin gitu. Nah, lubang angin. Pas gue lagi bersih-bersih, ada suara tuh di ventilasi itu. Otomatis gue refleks nengok dong ke atas. Pas gue nengok tuh tangan turun. Tangan turun. Itu kalau tangan manusia jarinya 5 ya. Dia 3. Tangan itu turun dan situ tangannya itu hitam. Pendakian gue itu, Om. Itu firasat yang udah nggak enak, ya kan, ditambah dengan kejadian yang macam-macam lah, segala macam sebelum berangkat, yaitu ternyata benar terjadi di pendakian gua. Gitu. Dan ternyata pas gua naik itu Suro itu, makanya pas di pendopo itu kita nemuin banyak tikar bekas petapa mungkin gitu ya. Dan di pancuran 7-nya itu juga banyak kembang 7 rupa. Oke, kali ini kita Bang Genta sudah kedatangan narasumbernya Bang Indra. Kita sambut ya. Selamat datang Bang Indra. Alhamdulillah nih Bang Indra udah mampir ke channel Magenta nih. Alhamdulillah udah diundang. Tinggal mana Bang Indra? Tinggal di Bintaro. Kegiatan apa nih Bang Indra nih? Masih ngonten aja sama kayak biasa. Konten apa ya Bang Indra? Waduh. Sama Om, kita konten horor juga. Horor pendakian maupun urban legend. Oke, kali ini di channel Magenta, kira-kira Bang Indra mau menceritakan apa nih Bang Indra? Saya mau menceritakan pendakian saya waktu itu ke Gunung Lawu. Tahun berapa ya Bang Indra? Kalau nggak salah 2021. 2021? Iya. Oke Bang Indra, bisa nggak diceritakan kisi-kisinya Bang Indra, biar Sobat Magenta semakin penasaran Bang Genta. Oke, jadi sebenarnya sebelum pendakian itu gua nih udah dikasih gambaran gitu, Om. Tapi ya memang karena kita udah planning kan, akhirnya kita berangkat, dan ternyata di pendakian itu gua tuh diminta sama penghuni Gunung Lawu. Dan gua nggak boleh pulang. Jadi gitu. Oke, tahan dulu ya Bang Indra. Kita mau sapa dulu Sobat Magenta di rumah. Siap. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Jadi kejadiannya itu di tahun 2021 Bang, kalau nggak salah ya. Waktu pas gue mau naik ke Lawu itu. Jadi sebenarnya peserta pendakian itu awalnya 7, tapi ada 2 orang temen itu dari Semarang. Jadi kita sambil jemput lah sekalian jalan. Nah, di pendakian itu
memang waktu itu jalur Lau itu semuanya ditutup karena waktu itu kan lagi PPKM. Iya. Nah, itu waktu pas gua naik itu keluar surat edaran itu masa percobaan pasca PPKM. Nah, akhirnya nih pas kita mau naik ini kan kita prepare dong malam itu kan. Kita prepare. Nah, kebetulan di pendakian ini tuh gua ngajak om gua. Om gua itu bisa dibilang dia ngerti lah sama hal-hal yang Gaib gitu. gaib gitu kan, hal-hal gaib. Karena dia dulu pernah belajar lah gitu, entah di pesantren, entah di mana gitu. Yang gua tahu dia dulu pernah mondok nyantren gitu kan. Nah, pas malam packing itu, kita kan packing bareng-bareng tuh semua, karena kan kita ngebagi-bagi logistik kan. Itu gue sama om gue itu feeling tuh udah gak enak. Jadi waktu pas mau naik itu gue mikir, ini kok gue mau naik itu perasaan gue gak enak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya gue kalau mau naik gunung ya biasa-biasa aja, nggak pernah ngerasain perasaan kayak gini gitu kan. Akhirnya tapi kan mau nggak mau kita harus tetap berangkat om, karena schedule udah dibuat gitu kan, elef udah kita pesen segala macam, persiapan udah ada gitu, udah mateng lah pokoknya. Udah mateng. Nah, bahkan yang perasaan yang nggak enak juga om gue pun sama, dia nggak enak karena dia bilang dia sempat naruh keril, terus tiba-tiba kerilnya itu jatuh. Jadi naruhnya itu bukan disenderin di tembok tapi digantung. Ya entah ini kaitan gantungan itu, gantungan yang putus atau gimana gue nggak ngerti lah. Tapi yang jelas menurut dia pada saat itu menggambarkan firasatnya dia yang gak enak. Akhirnya tibalah keesokan harinya nih, elef datang itu sekitar jam 9 pagi. Kebetulan base camp itu samping rumah gue persis gitu, sebelah rumah persis lah. Elef parkir di base camp, kita muat-muatin lah tuh barang semuanya. Baru abis itu kita sarapan dulu sebelum berangkat. Nah, pas abis sarapan, gue beli air minum nih. Jadi rumah gue itu sebelahnya warung Madura ya, kalau sekarang warung Madura. Nah, sebelah kiri itu base camp. Gue udah pamit, di rumah itu gue udah pamit. Gue cabut ke base camp, udah tinggal berangkat aja pokoknya. Nah, pas gue beli air, ke warung itu otomatis ngelewatin rumah kan, ngelewatin rumah gue. Balik lagi lah gue. Pas balik lagi itu istri gue manggil, ya anaknya tuh mau ketemu, dia bilang gitu kan. Ya udah, gue balik dulu tuh bang ke rumah. Balik ke rumah, tiba-tiba anak gue tuh lari dari kamar, dari kasur. Dia lari, langsung meluk gue. Anak gue tuh cuma bilang, papa pulang lagi ya, dia bilang gitu. Dan seumur-umur selama gue naik gunung, anak gue belum pernah kayak gini. Nah, pas ketika gue mau berangkat, istri gue sekarang gantian nih. Istri gue bilang, kok kamu mau berangkat, tumben ya, aku kok sedih, dia bilang gitu. Nah, terus gue bilang, naik gunung kan udah biasa, maksudnya bukan baru kali ini doang gitu. Kayak nggak biasanya mungkin kali ya. Betul, makanya dia bilang kali ini gitu kan, kali ini gue mau berangkat dia sedih gitu. Nah, terus tumben juga anak gue tuh meluk gue gitu, dan dia bilang, kamu pulang lagi ya, harus pulang, dia bilang gitu. Terus gue cuma bilang, ya kak, orang paling 2 hari 3 hari gitu doang. Udah tuh bang, akhirnya di situ gue kepikiran tuh, apa bener nih firasat gue yang semalam tuh ada kaitannya sama kejadian pagi ini sama keluarga kecil gue gitu kan. Udah akhirnya gue masuk elef, berangkatlah nih elef. Di perjalanan itu sebelum masuk tol gue tidur, gue pasang headset, gue tidur. Jadi satu baris kursi itu dilepas nih yang belakang untuk bagasi gitu kan, buat naruh barang-barang. Itu carrier semuanya di belakang. Gue tidur lah di situ. Gue tidur, terus gue kebangun udah masuk tol. Gue kebangun itu jadi si mobil ini berhenti ke rest area, si drivernya di e-tol karena e-tolnya habis kan. Gue nanya sama temen gue, ini kenapa berhenti? Itu si supir lagi di e-tol. Nah terus temen gue bilang nih bang, teman gue ini perempuan, si Nana, gue tanya Nana namanya. Dia bilang, Ndra, tadi mobil ketilang, gitu. Lah, kaget dong gue, kok bisa ketilang, gue bilang, kan supirnya lengkap kan, terus dia juga udah biasa lah gitu, nggak tahu kenapa ketilangnya. Nah itu gue kaitin lagi tuh bang sama firasat gue, malam yang gak enak, paginya keluarga gue kayak gitu,
Terus di jalan kayak gitu. Ya udahlah, gue pikir ya udah biasa di jalan mah ketilang gitu kan. Udah tuh pas mobil jalan, gue tidur lagi nih ceritanya. Gue tidur karena malamnya gue begadang kan, itu sampai subuh gue baru tidur. Jadi gue di kendaraan tuh ngantuk banget. Gue tidur, yang jelas itu udah jauh, perjalanan tuh udah jauh. Gue nggak tahu di tol apa. Tiba-tiba bagasi mobil tuh kebuka. Dan itu keril jatuh. Ada 3 keril yang jatuh. Gue kaget. Jadi temen gue si Nana ini teriak. Pas teriak, mobil minggir ke bahu tol. Gue bilang dong gini, ada apaan sih? Keril udah pada jatuh. Gue nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Gue ingetnya jangan-jangan keril gue jatuh nih, karena di dalam keril gue itu kan ada kamera gitu kan, ada elektronik lah gitu kan. Gue langsung turun. Itu keril 3, yang selamat 1, yang 2 tuh kelindes mobil, kelindes kontainer, hancur lah pokoknya. Kerilnya hancur, yang 1 kerilnya masih selamat, sobek-sobek lah gitu, tapi isinya hancur. Dan di dalam itu ada kompor, biasalah perlengkapan pendakian, kompor. Ya udahlah, akhirnya di situ kita sempat marah-marah sama si driver. Ini gimana sih, bang, kok bagasi bisa kebuka? Temen gue nyeletuk tuh, ini mobil bobrok nih gitu. Si drivernya nggak terima lah gitu. Mbak, jangan gitu ya, ini mobil gini loh. Kita debat gitu kan. Terus ini kenapa bisa kebuka? Dikunci nggak sih? Gue mikirnya gini bang. Kalau misalnya entah itu rusak atau nggak kunci bagasinya itu, kenapa nggak dari awal kebuka? Padahal kita ngelewatin jalan tuh yang jujur gitu kan. Nah sementara ini di jalan tol yang kita tahu lah, jalan tol itu kan bagus ya, lurus, tiba-tiba bisa kebuka. Di situ yang lain pada berdebat, gue cuma mikirin ini apalagi ya, malamnya perasaan gue nggak enak, mengaitkan lagi akhirnya. Cuma gue ya udahlah, Bismillah aja. Di perjalanan ya, sekarang kalau misalkan kita bicara jam perjalanan ya, kita gue waktu itu naik lewat Candi Cetok. Berapa jam sih kita ke sana? Feeling gue itu paling lama banget gue nyampe tuh habis isya lah gitu, sekitar jam 8 lah paling lama, karena kan gue berangkat itu jam 10 gitu kan, karena patokan gue waktu gue naik bis itu 12 jam kalau nggak salah, 12 sampai 15 jam, itu pun termasuk ngetem ya kan. Nah karena ini pribadi ya, gue pikir jam 8 malam lah paling nyampe. Gue nyampe jam 1. Yang bikin lama di jalur di jalan itu, gue nggak tahu ini supirnya nggak tahu jalan, tapi nggak mungkin, karena si supir ini memang sering bawa pendaki, udah warawiri lah, udah makanan dia lah gitu. Keluar masuk tol yang gue tahu pada saat itu, dan sampai akhirnya si driver ini buka map buat nyari jalan. Sampai gue nanya, bang, emang abang bukannya sering bawa pendaki? Iya mas, cuma nggak tahu ini saya kok lupa sama jalan, gue bilang gitu. Sampai buka ya, sekarang range-nya jauh dong dari jam 8, estimasi gue jam 8 ke jam 1 gitu kan. Itu kita muter-muter itu di jalan. Dan akhirnya kita sampailah di base camp itu sekitar jam 1-an dan sepi, karena kan waktu itu baru hari pertama dibuka. Dan itu pun beritanya belum menyebar ke media gitu kan, tapi surat edarannya udah ada di base camp. Akhirnya kita istirahat, bangun pagi itu sekitar jam 5:30, kita prepare ya, jam 6:30 jam 7 lah kita kelar gitu kan, udah masuk sarapan segala macam. Kita ke base camp lah, pendaftaran. Nah di pendaftaran itu teman gue ini si Nana yang cewek sempat nanya, udah ada berapa pendaki mas yang naik? Baru ada 3 rombongan, dia bilang gitu kan, termasuk sama rombongan mbak, dia bilang gitu. Terus yang 2 banyak nggak? Enggak, paling cuma 3 orang, yang satu paling, yang pokoknya nggak ada 5 orang lah, dia bilang gitu. Dan akhirnya kita start jalan tuh jam 8. Nah gue jalan ini sama si Dani gitu. Nah Dani ini backgroundnya itu kan Mapala, dan dia masih orang pribumi situlah bisa dikatakan gitu kan, dan dia udah sering naik
ke Lawu tuh udah berapa kali lah gitu. Udah pulang pergi lah. Udah pulang pergi, dan di situ gue anggap dia senior gue lah gitu. Nah, gue jalan nih sweeper sama dia berdua. Jadi yang 7 orang itu dia jalan duluan. Kita berhenti nih di Candi Ketek. Di Candi Ketek gue berhenti sama Dani, ngobrol-ngobrol lah, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, yang lain berangkat tuh, Om. 7 orang itu. Jadi mereka tuh 7 orang tuh jalannya bareng. Nah, sementara gue sama Dani itu jalannya bareng berdua. Jadi kepecah dua gitu. Dan memang ini bukan apa ya, bukan kita misah rombongan, tapi memang rencana kita seperti itu gitu. Jadi di depan itu ada, bisa dibilang tuh ada yang ngelit lah gitu. Ikutin aja yang ngelit, kan kita megang HT. Nah, setelah Candi Ketek itu gue tahu persis jalurnya itu ke kanan lewatin sebelum batang pohon. Itu gue ingat karena gue sebelumnya kena kecetok juga kan. Tapi entah kenapa jalur itu cuma gue liatin doang. Gue liatin tuh jalur. Terus gue jalan aja lurus. Dan teman gue si Dani di depan gue. Entah gue ngikutin si Dani, entah gue gimana ya. Itu pokoknya gue juga nggak ngerti lah pada saat itu. Gue ngeliat jalur itu ke situ. Tapi karena si Dani lurus, gue ngikutin Dani. Berasumsi juga mungkin Dani ngikutin abang juga ngikutin Dani mungkin kan ya, gitu. Bisa. Nah, akhirnya kita tuh keluar jalur. Kita keluar jalur, dan di situ gue bilang sama si Dani ini, gue bilang gini, Bang, kayaknya ini jalurnya bukan sini deh. Iya Bang, sama gue juga. Terus gimana nih? Jalan kita udah jauh dong, balik lagi jauh gitu kan. Ya udah gini aja, kita jalan, ikutin jalan ini. Kalau misalnya jalurnya itu makin rapet, vegetasinya alang-alangnya makin rapet, kita muter balik deh gitu. Ya udah, kita jalan tuh Bang, kita telusurin tuh jalan. Kita jalan berdua. Nah, pas kita udah lama jalan, akhirnya bener jalan itu mulai ketutup sama pohon-pohon gitu. Bang, nggak ada jalan, bilang. Terus balik lagi jauh dong Bang. Kita diem itu bengong sambil ngerokok mikirin. Balik lagi males ya kan. Tapi memang jalur, ya udah gini aja deh. Pas kita lagi ngobrol begitu, gua ngeliat ada terpal. Tapi di atas Bang posisinya. Itu ada terpal di atas. Gini aja deh, gimana caranya kita nyampe ke situ. Itu kayaknya warung deh, gue bilang gitu kan. Ya udah yuk, kita nyari jalan tuh. Akhirnya kita ketemu jalannya itu kalau nggak salah dia udah ada ubinnya gitu Bang. Tapi ubinnya bukan ubin keramik ya, maksudnya kayak ubin kasar gitulah gitu. Gue jalan dan itu tangga jalannya. Jalannya itu tangga. Pas gue naik itu, masuk ke tangga itu ada patung tuh kanan kirinya 2. Dan itu bisa buat jalan 2 orang. Gue jalan tuh ngikutin tangga. Nah, ternyata setelah gue ikutin jalan itu, tembusnya ada di Pancuran 7. Kalau di Candi Ceto itu Pancuran 7. Nah, sementara teman gue pada duduk tuh di situ. Kan ada warung tuh, tapi tutup kan warung. Teman gue pada duduk mengarah ke belakang karena mereka nungguin gue berdua kan. Jadi mereka pada ngeliatin ke belakang. Nah, gue muncul ada di depannya mereka Bang. Terus dia pada bingung kan, lu naik dari mana kok tiba-tiba ada di situ? Gue nggak tahu, gue ngikutin jalan aja, gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya lu udah lama di sini, gue tanya. Udahlah nungguin lu, dia bilang. Ya udah lu pada jalan aja duluan deh, gue ngebreak dulu deh, gue berdua sama Dani sini. Akhirnya mereka bertujuh ini berangkat. Nah, gue di situ ngebreak lah sama si Dani. Pas gue lagi duduk di saung warung. Jadi ada toiletnya, Om, di situ ada toilet. Nah, si Dani ini ke toilet lah. Nah, tumben-tumbenan banget itu gue mules. Masih, ya bisa dibilang masih jam-jam 10-an lah ya, masih pagi. Mules tuh gue. Terus gue nanya sama si Dani, Bang, toiletnya enak nggak? Gue bilang gitu kan. Kata Dani, enak Bang, tapi yang tengah ya airnya dingin, dibilang gitu kan. Ya udah. Tapi perasaan gue nggak enak Om, mau ke toilet itu sebenarnya. Akhirnya gue ikutin lah, karena gue tahan juga sakit perut gue kan, karena udah kebelet. Udah akhirnya gue buang air lah di toilet itu. Gue ikutin apa yang dibilang sama Dani tuh di toilet yang tengah. Saking gak enaknya perasaan gue, dan gue takut terjadi yang macem-macem lah gitu ya pikiran gue. Toilet gue nggak tutup Om. Jablakin gitu aja. Separoh. Gue mikir bodo amat lah, mau ada pendaki lewat juga
Gue buang air lah gue di situ. Udah tuh, setelah buang air gue bersih-bersih dong. Gue bersih-bersih. Nah pas gue lagi beresin celana, jadi toiletnya itu kan belakangnya ada ventilasinya tuh. Iya, lubang angin gitu. Nah, lubang angin. Pas gue lagi bersih-bersih, ada suara tuh di ventilasi itu. Otomatis gue refleks nengok dong ke atas. Pas gue nengok tuh tangan turun. Tangan turun. Itu kalau tangan manusia jarinya 5 ya. Dia 3. Tangan itu turun dan situ tangannya itu hitam. Terus tapi kalau gue bilang tuh gini ya, kalau tangan manusia itu kan jarinya 5. Iya. Ini jarinya 3 dan hitam tapi nggak ada bulunya. Kayak alien gitu kali ya. Entah apalah, gue nggak ngerti. Pada saat itu gue langsung lari nyamperin si Dani, dan ternyata si Dani itu tidur, dia lagi tidur. Gue bangunin lah, bang bangun bang, gue bilang. Terus dia melek kan, ada apa sih bang? Ayo jalan yuk, gue bilang gitu. Tadi gue baru tiduran nih, kata dia. Lah ini masih jam berapa lu? Kok apa ya, udah kayak capek banget, gue bilang gitu. Nggak tahu nih bang, gue juga tumben-tumbenan naik kok, kayaknya gue lemas banget, dia bilang gitu kan. Nah gue mikirnya gini, dia ini kan senior gue om, gitu kan, dan dia lebih berpengalaman lah di pendakian gitu. Gue mikirnya, lu aja kayak gitu, gimana gue nih, gitu kan. Dia baru sampai situ udah ngedrop tuh, udah bawaannya pengen tidur. Ya udah deh, gue kasih waktu lu tidur 10 menit ya, jangan lama-lama, gue bilang. Tidur tuh dia tuh om di balik. Selama dia tidur itu gue merhatiin tuh ke toilet itu apa tadi, gue perhatiin. Dan jujur aja pada saat itu gak enak banget hawanya, banyak suara, yang entah ini suara burung entah apa ya. Gue mikir positif aja lah waktu itu. Mungkin ini suara burung atau suara apa, pokoknya tuh suara nggak berhenti lah, nggak habis. Sampai akhirnya mungkin belum 10 menit kali ya, si Dani gue bangunnya, bang udah bangun jalan sekarang deh, anak-anak kasihan udah jauh, gue bilang gitu. Akhirnya berangkat nih om, berangkat jalan tuh kita gimana ya, gue bukannya merendahkan si Dani gitu ya, maksudnya kok iramanya begini amat nih, kata gue. Selalu banget jalannya kayak nggak biasanya gitu. Kayak nggak biasanya gitu kan, biasanya ya satset lah gitu. Ini jalan kok gue ngikutin dia gitu kan, jalan. Bang lu aman gak sih, gue bilang gitu. Aman bang. Sampai akhirnya kan dia bawa depek tuh, depek ditaruh di depan. Akhirnya tuh gue yang bawa. Jadi sini depek gue yang bawa aja, gue ikat di belakang. Sampailah akhirnya kita di pos 1. Terus di pos 1 itu ngebreak nggak lama lah, karena gue monitor ke anak-anak, mereka udah sampai di pos 2. Nah di pos 2 itu mereka udah pada makan siang segala macam, masak-masak gitu kan, nungguin gue juga. Nah ternyata pas gue sampai di pos 2 mereka udah pada nggak ada tuh, udah lanjut jalan ke pos 3. Nah kondisinya itu udah mulai agak sore, soalnya gue nyampe di pos 3 itu lumayan lama lah, sekitar jam 2an gue nyampe. Di pos 2 sorry, sekitar jam 2an. Udah akhirnya gue cuma disisain logistik sama mereka gitu kan, yang mereka masak di situ kan. Kalau di Candi Ceto itu kan shelter, ada shelternya gitu kan. Ya udah akhirnya nggak lama dari situ gue sempat ngopi dulu, ngerokok, gue lanjut jalan ke pos 3 nih. Jalan ke pos 3 itu lumayan berat menurut gue pada saat itu ya. Sampai akhirnya gue sebelum pos 3 itu sekitar jam 5an lah, jam 5:30, 6 barulah kita mau nyampe pos 3. Jadi yang gue ingat itu jalurnya dia agak belok ke kanan gitu. Sebelum itu gue ngontek nih ke anak-anak, gue ngontek ke si Nana. Nak, monitor posisi lu di mana, gue bilang. Jadi rencana kita kan memang ngecamp itu langsung ke Gupa Kenjangan di hari pertama itu. Terus dia bilang, ini baru mau jalan dari pos 3, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ini kayaknya mau malam dah, mendingan ngecamp di pos 3 aja, gue bilang gitu. Anak-anak tarik turun ke bawah aja yang masih kelihatan sama lu, nanti gue kontak ke si Diki, ini leader lah om di depan. Nah ternyata Nana sama si Diki ini deketan, jadi akhirnya ya udah mereka turun lagi tuh ke pos 3. Nah setelah
ngontek begitu, akhirnya gue mau lanjut jalan nih sama si Dani. Jadi posisi Dani itu di depan gue, ada sekitar 4 langkah lah dia di depan gue. Pas kita mau jalan, Dani langsung nengok ke gue, bang. Bang, lu denger nggak? Gue cuma bilang, iya denger bang. Suara gamelan om. Nyaring banget itu suaranya. Persis banget kayak posisinya tuh ada di samping kuping. Suara gamelannya itu. Si Dani nengok ke belakang, gue ngeliatin Dani, dia cuma bilang gini, bang, lu denger nggak? Denger bang. Oh, berarti dua-duanya sama-sama denger? Denger, gue dua-duanya denger. Terus gue bilang, jangan jalan dulu bang, tunggu berhenti. Itu adalah sekitar 1-2 menit gitu suaranya. Ya sekarang gue mikirnya gini, kalau misalnya itu suara dari pemukiman warga om, mau maghrib, siapa yang mau mainin gamelan mau maghrib? Yeah. Logikanya itu logika gue waktu itu ya. Dan gue mikir juga masa iya di sini ada yang main gamelan gitu kan. Ya udah, bang berhenti dulu. Begitu suara gamelannya itu berhenti, hilang lah gitu ya, suara gamelannya itu hilang, barulah gue lanjut nih jalan sama Dani. Jalan terseok-seok banget lah gue nyampe ke pos 3 waktu itu. Nah yang bikin si Dani kesel ini, kita kan udah bilang kita ngecamp aja di pos 3, tapi anak-anak tuh belum ada yang ngebangun tenda om. Sementara kondisinya tuh udah menjelang maghrib, udah mulai gelap dong, udah mau larut malam, udah mau larut. Pencahayaan kan udah kurang gitu. Nah pas kita ngebangun tenda, si Nana ini ngebantu ini. Jadi tenda gue sama Dani ini kan bareng. Gue lagi masang tenda berdua sama Dani, si Nana nih mau bantuin ceritanya. Langsung dimarahin sama si Dani, lu ngapain bantuin masang tenda? Biar cepet bang, lu mending masak air sono gitu, bikin dapur darurat. Ngapain lu ikut masang tenda? Dibentak lah begitu si Nana. Namanya perempuan ya gitu kan. Ya udah akhirnya dia bikin dapur umum lah gitu ya. Dapur umum. Jadi kalau di jalur itu kan kita masang tenda di sebelah kiri nih. Nah kalau di pos 3, nah dia bikin dapurnya di sebelah kanan tuh bang. Pas dia lagi ngebuka matras segala macam di situ, dia nyiapin alat-alat lah buat masak segala macam. Ya, itu dia dengar suara om di telinganya dia. Langsung panik dia pada saat itu. Manggil gua awalnya nih. Udah, kenapa sih nak? Tadi dulu, bilang gitu. Tanggung gua lagi masang tenda. Nah, om gua lah nyamperin ke situ. Dia cerita sama om gua. Dia cerita, Cing, kan anak-anak yang manggilnya Cing. Cing, tadi gua dengar suara apaan? Kayak gitu. Nah, terus om gua nggak lama setelah si Nana ini cerita, dia balik lagi ke tenda. Tapi sebelum dia balik ke tenda, dia bilang gini, udah, lu tungguin sini aja, bentar lagi si Indra kesini. Bener om, gue datang ke situ. Jadi apa yang dibilang sama Cing gue tuh, bentar lagi Indra kesini. Gue datang ke situ, pas gue datang, tuh Indranya udah ada, gue tinggal dulu ke tenda, bentar, dia bilang gitu. Nah terus si Nana nanya kan, emang apa sih Indra maksudnya? Ih, apaan? Gue juga nggak tahu, gue baru datang, gue bilang gitu kan. Enggak, jadi gini, gue tadi pas lagi lagi beresin alat lagi beresin perlengkapan, gue dengar suara apaan? Gue bilang di kuping gue, kayak gitu. Serius lu? Gue bilang iya. Ya udah, dia jangan diomongin deh, gue bilang gitu. Nah pas malam itu kita ngumpul lah di situ di dapur itu lah ya, ibaratnya dapur lah di situ, kita ngopi semuanya di situlah. Kita ngumpul di situ, ngobrol-ngobrol. Nah, pas udah menjelang malam, kita istirahat dong. Kita istirahat. Nah, si Nana ini penasaran sama suara itu, ceritanya nih. Pengen ngobrol sama gua. Nah, akhirnya ya udah lu ngobrol di tenda gua aja, gua bilang gitu kan. Nah, tenda gua ini kan gua berdua sama si Dani. Nah, Dani ini lagi ngambil air ceritanya, Om. Cuma gua bingung, si Dani ngambil air tuh lama banget. Akhirnya si Nana di tenda gua. Jadi kan pintu tenda nih, posisi dia duduk di pintu tenda om. Otomatis gue ngeliat ke arah luar dong, karena kan tenda gue nggak tutup. Dia nanya lah, dia cerita sama gue, ngobrol, dia jelasin asal muasalnya gitu kan, awal mulanya, dia segala macam dia ceritain. Nah pas si Nana bilang
sebenarnya tadi tuh suara apa sih enggak, dia bilang gitu. Suaranya tuh jelas banget, dipraktekin lah sama dia suaranya om. Suara tuh ini gua nggak ngerti ya, maksudnya pas dia ngomong suaranya itu sosoknya tuh ada di belakang dia om. Sosoknya, maaf nih om ya, sosoknya itu ini kita kan masih ada daging lah ya. Iya. Ini tuh dia kulit sama tulang. Rambutnya panjang lah segini. Tapi rambutnya jarang-jarang. Nggak rambut yang tebel kayak gitu, enggak. Rambutnya tuh jarang-jarang, tipis banget. Nah, pas gua ngeliat begitu di belakangnya si Nana, gua bilang, lu mending balik dah ke tenda. Tidur lu di tenda, gua bilang. Kenapa sih Ndra? Gua belum selesai cerita, kata dia gitu. Udah lu balik ke tenda, gua bilang gitu. Akhirnya dia balik ke tenda, gua tutup tuh om tenda, kuping gua panas. Nah akhirnya gua tutup tuh om tenda, gua tutup tenda, gua mikir gini, wah malam ini gua kena teror nih, malam ini gua digangguin nih sama sosok yang tadi gua lihat. Gua udah mikirnya ke situ. Nah yang gua aneh nih, si Dani nggak balik-balik ngambil air, sampai gua mau keluar tenda mau nyari si Dani, kan ngambil air cuma ke bawah doang, mata airnya di bawah sebenarnya, di bawah kita nenda lah gitu. Dia nggak balik-balik. Udah akhirnya karena si Dani ini nggak balik-balik, gue nyetel murotal om, murotal di HP gue setel, gue bawa tidur, dan akhirnya gue dengerin murotal, akhirnya gue bisa tidur tuh pulas om. Sebelum gue dengerin murotal itu, gue mikirnya gue bakal digangguin sama si sosok itu. Karena sosoknya benar-benar depan tenda gue, dan ya entah itu halusinasi gue atau bukan, ya dia muncul kelihatan sama gue gitu. Makanya akhirnya si Nana itu gue suruh balik tuh ke tenda gitu. Pas malam itu gue nggak bisa tidur, setelah gue setel murotal baru gue tidur. Nah akhirnya tibalah besoknya nih om, pagi gitu kan, itu sekitar jam 9-an, jam setengah 9 lah gitu. Anak-anak pada masak, makan segala macam. Jam 10 itu kita berangkat. Karena tenda gue belum diberesin nih sama Dani, akhirnya anak-anak jalan duluan. Gue beresin tenda dulu. Gue lagi-lagi jalan sama Dani nih berdua. Jalan bareng, nggak jauh dari pos 3 itu kan, naiknya lumayan curam ya. Dani ngajakin nge-break, bang, break dulu ya sini. Kita nge-break lah bang, di sebelah kiri itu. Geletak lah dia tiduran. Dia geletak tiduran, posisi gue duduk kayak gini, carrier gue senderin di pohon. Nah terus gue mau buang air kecil nih om, ceritanya, bang gue mau buang air kecil dulu ya. Dia tidur om, si Dani nih tidur kayak pas hari sebelumnya lah gitu. Hari sebelumnya kan dia asal ngebreak dia tidur gitu. Nah di hari kedua juga dia sama kayak gitu, ngebreak berhenti dia tidur. Gue buang air kecil, gue dengar suara om, suara perempuan lah pokoknya. Suara perempuan itu sama persis sama yang diceritain si Nana teman gue waktu di dapur. Nah Dani pas tidur, pas gue samperin, belum gue bangunin om, waktu dia bangun kaget tuh. Lu kenapa bang? Gue bilang, tadi dia manggil nama gua. Siapa yang manggil lu? Gua nggak manggil lu, gue bilang gitu. Enggak bang, serius. Gue dengar ada yang manggil gua, perempuan. Nah, manggil nama lu? Iya, manggil nama gua. Nggak ada orang bang sini. Gue nggak cerita om. Kalau gue dengar suara itu. Oh. Jadi gue dengar suara kayak gitu. Nah si Dani dengar suara manggil namanya dia. Dia langsung kebangun. Yaudah bang, kayaknya kita nggak usah lama-lama nih istirahat sini, lanjut yuk ke pos 4. Gue bilang gitu. Jalan kita ke pos 4 tuh om. Panjang tuh ke pos 4 tuh, lumayan lama lah gue. Sampai akhirnya zuhur, anak-anak di pos 4 gue dikontakin, posisi lu di mana nih, gue masak udah jadi nih, dibilang gitu. Udah lu inin aja dah, tinggalin aja di situ di shelter. Ya udah gue tinggal di shelter ya, kata dia. Ya udah, pas nyampe di shelter gue di pos 4 itu sekitar jam 1:30-an kalau nggak salah. Cuma disisain makanan, nasi bungkus sama lauk lah gitu. Anak-anak habis masak.
Mereka lanjut jalan ke Bulak Peperangan. Nah, gue di pos 4 tuh gue makan dulu sama Dani. Gue pikir-pikir, ini kok sama kayak kemarin ya, kayak pas hari pertama, cuma bedanya beda pos doang om. Beda pos. Yang pertama di pos 2, nah yang sekarang di pos 4 nih, gue ditinggalin makan gitu. Udah, gue lanjut jalan sampai di Bulak Peperangan. Itu gue udah sekitar jam setengah 6-an kalau menurut gue ya, kayak karena perubahan cuaca itu kan kelihatan ya kalau udah mau gelap gitu kan. Cuma memang pada saat itu apa sih mungkin lagi cerah ya, jadi ke apa sih namanya, senja-senja gitulah gitu. Iya. Film Lembayung ya. Nah, gue jalan tuh. Nah, pas gue nyampe Bulak Peperangan itu langsung kabut tuh om. Gelap. Set, bang. Nih langsung kabut begini bang. Gue bilang, ya udah lanjut tuh gue jalan. Akhirnya gue sampai dijemput kan sama teman gue si Diki itu. Gue ngontekin mereka itu nggak nyampe. Jadi gue sempat ngontek kan, nanya maksudnya lu pada bikin tendanya di mana gitu kan. Nah sementara si Diki pun ngontekin ke gue itu nggak ada jawaban. Makanya akhirnya Diki nyusulin tuh turun ke bawah. Akhirnya ketemulah kita di pertengahan tuh antara Bulak Peperangan sama Gubak Menjangan tuh. Kita ketemulah di situ. Nah, akhirnya kita ke tenda lah bareng-bareng. Di tenda itu gue pure malam itu gue nggak keluar sama sekali. Bahkan makan pun gue di dalam tenda om. Yang lain pada makan. Jadi kita sempat bikin perapian lah gitu ya buat ngangetin badan. Karena yang gue rasain malam itu dingin banget, dingin, bener-bener dingin. Dan gue cuma makan, akhirnya gue istirahat, gue pasang SB segala macam gitu, gue udah kayak lemper lah pokoknya. Itu karena gue dingin banget, gue ngerasa dingin banget. Nah akhirnya gue tidur pules tuh. Pas gue bangun, jadi sebelum gue bangun tuh teman gue Wahyu tuh sempat ini bangunin anak-anak, samit nggak samit gitu kan. Gue denger tapi gue mager banget mau bangun gitu. Ya udah akhirnya anak-anak pada berangkat, tinggal gue sama Wahyu doang di situ. Gue bangun, mas lu nggak samit, gue bilang gitu. Lu aja belum bangun, dia bilang gitu. Gue nungguin lu, dia bilang. Oh lu nungguin gue, yang lain udah pada jalan gitu. Udah, ya udah. Akhirnya pas abis itu gue prepare nih buat samit, jalan lah gue sama Wahyu. Jalan, nah kita ketemu sama anak-anak itu di warung Boiem. Karena memang kita udah ngerencanain kita sarapan di warung Boiem gitu. Habis sarapan barulah kita ke Harga Gumilang. Nah pas kita sarapan nih di warung Boiem, nah di situ gua, om gua sama Diki ini bertiga, kita rencana mau explore om ceritanya, pengen ngeliat lah gitu kan. Nah anak-anak yang 6 orang ini pada naik ke Harga Gumilang, gua ke warung Boiem nih, tapi di belakangnya. Jadi di belakang warung Boiem itu ada apa ya, pendopo gitu lah, kayak model pendopo gitu yang waktu itu yang gua kesana tuh. Dan di situ banyak tikar pandan gitu. Bekas apa nih mas? Dia bilang gitu. Oh ini kayaknya bekas orang pada ini enggak? Dia bilang apa ya namanya? Ya entah itu pada begitulah pokoknya gitu kan. Ritual mungkin ya. Terus ada bekas pop mie kayak gitu-gitulah, bekas-bekas logistik. Nah, habis dari pendopo itu, jadi gue kan penasaran tuh. Jadi sampingnya itu gue nggak tahu itu ada ruangan, nggak tahu itu toilet, nggak tahu itu apa ya om. Jadi atas itu ada toren gitu loh. Nah, kita rencana mau ke Harga Dalam dulu nih, gitu. Om gue bilang kita ke Harga Dalam dulu yuk, gitu. Gue kayaknya mau ini dah, entah dia mau ngirim doa atau apa gitu ya di Harga Dalam itu. Ya udah, dari pendopo itu gue muter. Nah, gue lihat di situ ada salah satu ruangan lah. Entah yang tadi gue bilang, entah itu toilet, entah itu bukan, gue nggak tahu lah. Pokoknya dia kebuka pintunya dan gelap, gitu kan. Lewat situ. Nah, pas gue lewat situ, jadi gue jalannya di belakang. Pertama itu Diki jalan, terus om gue,
terus gue di belakang om jalan. Pas gue ngelewatin tempat itu tuh mata gue tuh tertuju ke arah pintu itu gitu. Tertuju ke arah pintu itu, dan semakin gue lihat itu semakin kelihatan. Dan di situ gue ngeliat cuma muka doang, muka hitam gitu ya, mukanya hitam, lidahnya melet, kayak apa ya, kalau gue bilang tuh kayak leak mungkin ya, pokoknya bentuknya gitu lah, ada taringnya. Gue langsung lari ngejar mereka berdua. Lu kenapa enggak? Nggak apa-apa, ayo buruan nih kalau mau ke Argo Dalam biar Summit nggak siangan, gue bilang gitu kan. Akhirnya kita ke Argo Dalam gitu om. Gue ke Argo Dalam pertama nih, yang naik ke Argo Dalam pertama om gue dulu nih naik. Nah terus gue buka sepatu bikin naik ke Argo Dalam. Nah di situ memang om gue tuh ngirim doa lah mungkin ya gitu, ziarah lah bahasanya. Jarah, dan gue baru itu gue ngeliat oh Argo Dalam tuh kayak gini bentuknya gitu kan. Nah di situ gue sama om gue itu kita sama-sama ngeliat satu sosok di Argo Dalam itu. Jadi pas gue masuk di situ kan ada tulisan dilarang tidur di tiangnya itu. Pas banget Argo Dalam, terus di sebelah kiri itu ada tulisan dilarang tidur. Nah kebetulan waktu itu kan memang gue bawa kamera om, gue videoin gitu kan. Emang buat explore dulu. Iya memang rencananya pengen explore gitu. Tapi pas gue lagi videoin ini, gue nggak ngeliat ke kamera gue, tapi gue ngeliat dari mata sendiri gitu. Itu di sebelah kiri. Kalau dari gue sebelah kiri, kalau dari Argo Dalam ini sebelah kanan berarti kan. Itu ada laki-laki berdiri, ada ikatan, ada ikatannya juga, apa sih namanya ya pokoknya gitulah, kayak gelang atau apa gitu. Dan dia pakai kain gitu. Nah setelah dari Argo Dalam, gue sempat ngobrol sama om gue tanya, gue bilang lah gitu, Cing tadi gue sekilas ngeliat di Argo Dalam ada yang diri. Dia sama Cing juga, makanya Cing ngirim doa, dia bilang gitu. Oh gitu, iya. Ya udah. Terus gue bilang, lu mau summit nggak? Kayaknya Cing nggak ikut summit, dia bilang gitu. Terus lu mau nunggu di mana? Cing nunggu di warung Boyem aja deh, dia bilang gitu kan. Udah kalau mau summit sama Diki summit aja, nyusul anak-anak. Nah, akhirnya om gue ini dia mutusin nunggu di warung Boyem. Cuma kan karena gue mikirnya dia baru nih gitu kan, baru gue ajak naik gunung gitu kan, terus ke Lawu. Akhirnya gue kasih HT gue nih om, nih lu pegang HT, kalau ada apa-apa kontak ya, buat komunikasi. Buat komunikasi, bisa ke Nana, bisa ke Dani, gue bilang gitu, atau ke Diki juga bisa. Ya udah tuh akhirnya gue naik sama Diki, gue naik ke Argo Dumila, terus gue sempet podcast gitu lah om di sana. Nah, gue mikirin om gue nih gitu kan, dia kan sendiri dong, gak ada temennya kan. Gue minjem lah HT nih sama si Nana, gue minjem HT dong. Ngapain? Itu Hibidin kan di bawah gak ikut. Gue kontak, halo, astagfirullahaladzim, gue ngeblank. Cing monitor, gue bilang gitu. Monitor Cing, gak ada suara tuh om. Ini apa dia nggak ngerti kali ya, makanya pilih gue gitu ya. Terus gue kontak lagi, nggak pernah ada jawaban. Akhirnya ya udah, karena gue mikir dia nggak ada jawaban, gue turun gitu kan. Gue bilang sama anak-anak, iya turun yuk, jadi kasihan lo nungguin di bawah di warung Boyem. Turunlah kita nih om. Pas turun di warung Boyem tuh dia nggak ada. Bingung dong gue kontak pakai HT nggak ngejawab. Terus gue cariin juga kagak ada. Jadi akhirnya gue putusin, gue, Wahyu sama Diki itu belakangan, yang lain duluan tuh. Sambil nyari om gue lah gitu, sambil jalan, sambil turun. Nah gue di Pasar Dieng, gue sempat explore lah di Pasar Dieng om. Sempat explore di Pasar Dieng.
Nah, karena Wahyu ini kan bisa dibilang masih warga situ lah ya. Dia orang Semarang lah. Masih sering ke Lawu dulunya gitu. Dan dulunya dia sudah ke Lawu itu petapa gitu. Pendaki spiritual lah dulunya gitu. Jadi dia paham lah sama gitu-gitu. Nah, akhirnya gue minta temenin sama si Wahyu ini. Mas, lu tunggu di sini ya. Karena kan yang kita tahu tuh kan kalau di Pasar Dieng itu kan suka turun kabut tiba-tiba yang bikin pendaki itu tersesat gitu kan. Nah, akhirnya gue suruh Mas Wahyu tuh duduk di batu itu, diem lah gitu ya, maksudnya buat penanda gue gitu kan. Nah, gue sama di sini muter-muter lah di situ, video segala macam gitu. Kita cuma ngevideoin aja. Tumpukan batunya itu kan macam-macam Jadi ada yang mengerucut itu kan ya. Terus ada yang biasa. Nah, gue sempat lihat batu-batu tuh yang dia bukan ditumpuk, tapi dia melingkar, bikin lingkaran gitu. Gue coba buat penasaran nih, gue mau ngeliat gitu kan. Gue samperin ke arah situ. Pas, jadi Diki jalan di depan gue. Pas lagi jalan gitu, terus gue bilang sama Diki, Mas, kayaknya kita balik aja deh. Gue bilang gitu. Tanggung nggak? Dia bilang gitu kan. Perasaan gue nggak enak nih Mas. Tanggung dikit lagi, ya udah gue ikutin. Bener pas nyampe situ gue ngeliat yang gue lihat ada di pendopo itu ada di situ. Yang gue bilang ada taringnya terus yang kayak leak gitu lah pokoknya. Udah langsung balik tuh gue bilang. Terus si Diki bilang gini, nanya, lo kenapa sih tumben buru-buru? Dia bilang gitu. Tanggung lo nih lagi apa ya? Dia bilang tuh lagi bagus lah momennya gitu kan. Udah balik lah Mas. Pas gue balik nyamperin Wahyu cuma bilang gini, lu lama banget sih, dia bilang gitu. Nah Mas, dia kan pakai buff pakai buff tuh 2 dia buat kepala sama buat, jadi udah kayak ninja lah gitu. Dia buka tuh buffnya, dikasih lihat ke gue, tuh lu lihat, nah tuh Mas, merah benar. Gue ditabok sama Bobo, dia bilang gitu. Bobo siapa? Alah lu mah nggak tahu, dia bilang gitu. Udah, ayo turun ya ke ini apa namanya, ke tenda. Ya udah tuh, ya udah turun. Pas turun, gue sama Diki nih, Diki ke tendanya kan bisa di tenda. Gue ke tenda gue nih Kebetulan di situ ada si Nana nih lagi masak, gitu. Masak buat prepare kita turun lah gitu kan. Pas Diki nyamperin, langsung dimarahin tuh sama Nana, sambil ditunjuk, dia bilang, lu ngapain dari Pasar Dieng? Dia bilang, nah ngapa-ngapain kok nak, dibilang gitu. Jadi di sini kan orang Jogja ya, emang logatnya begitu mendok ngapa-ngapain kok nak, emang kenapa? Ini kalau nggak lu Indra nih, dibilang gitu. Nggak ngapa-ngapain, kita cuma ngambil video doang, orang nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, dibilang gitu. Enggak nih, pasti ada yang aneh-aneh nih, kalau nggak lu Indra, dibilang gitu. Ya udah tanya aja sama Indra, orang nggak ngapa-ngapain. Udah tuh makanlah gue, habis makan kita packing. Nah gue selesai packing, gue nyamperin gue lah, Cing dari mana sih, cariin Pak di Boyen nggak ada. Cing turun 3 kali ke Pasar Dieng, itu nggak jadi-jadi. Lah emang kenapa? Awalnya nih dari warung Boyen, karena Cing nungguin anak-anak lama, Cing mau istirahat aja di tenda gitu kan, balik sendiri gitu kan. Soalnya Indra Cing kontekin nggak ada jawaban, nggak nyaut. Nah gue juga konteknya nggak ada jawaban. Ya pokoknya begitu dah, dia bilang gitu. Cing kontek, monitor, nggak ada jawaban. Dan Cing balik tuh ke tenda. Sampai di Pasar Dieng, Cing ragu, dia bilang gitu kan. Ya mungkin gue pikir mungkin karena baru pertama kali omnya gitu ya. Cing ragu, akhirnya Cing balik lagi ke warung Boyem, nungguin. Wah belum pada turun-turun nih, Cing balik lagi mau ke tenda. Sampai Pasar Dieng, mau masuk Pasar Dieng, Cing ragu lagi, dia bilang gitu. Ntar ya dah, nungguin lagi. Cing balik lagi, 3 kali balik dia kayak begitu, bulak balik. Nah yang pas terakhir, akhirnya Cing putusin, udahlah, anak-anak mungkin masih lama nih, kayaknya dia bikin video dulu, podcast dulu kali gitu ya. Dia maksa lah ke Pasar Dieng tuh. Sebelum Pasar Dieng, jadi
kan Hargo Dalam nih Om. Itu dia ngelihat bayangan putih dari Hargo Dalam itu seret ke arah Pasar Duyung. Dari situ dia ngikutin si bayangan itu. Dia ngikutin bayangan itu, seret. Yang dia bilang ke gue itu, kalau misalkan di Pasar Dieng ya, menurut gue kan jalan ngelewatin Pasar Dieng itu adalah sekitar ya 15 menitan lah ya gitu ya. Ini dia nggak nyampe 5 menit. Dia ikutin bayangan putih itu, tau-tau udah di luar Pasar Dieng. Lah, kok bisa Cing? Gak tahu Cing juga. Pokoknya pas ketiga kali Cing ragu, terus ada bayangan tuh, set, Cing ikutin tuh bayangan. Nggak nyampe 5 menit, tau-tau Cing udah keluar dari Pasar Dieng. Udah, Cing ke tenda, dia bilang. Oh, mungkin ini kali tadi jarah lu bilang gitu kan ya. Jarah kali lu di Argo Dalam. Bisa jadi, dia bilang gitu. Emang yang tadi tuh yang tadi kita omongin di atas itu siapa sih? Dia bilang gitu. Yang labu kayaknya dia bilang gitu. Oh, udah tuh. Yang lain udah pada selesai, prepare, kita ngumpul lah. Ngumpul kan Om sebelum kita turun berdoa dulu lah gitu kan. Ya udah, sebelum kita turun nih kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, gue bilang gitu kan. Nah terus tiba-tiba Om gue ini tadi enggak cuma ke belakang. Oh ya udah, tungguin dong Om. Gue pikir dia mau buang air kecil. Lama bener nih orang nggak balik-balik. Nah begitu pas balik langsung manggil gue, enggak sini balik badan. Gue suruh balik badan. Ngapain sih? Terus badan gue tuh kayak di apa ya? Gitu. Bersihin modelnya. Modelnya dibersihin, nggak tahu dibersihin, nggak tahu diisiin lah, gue nggak tahu lah ya. Set gitu. Nah terus sama Dani juga, begitu juga tuh. Gue tanya dong, ada apa sih Cing? Enggak ada apa-apa. Dan ntar aja di bawah Cing baru cerita. Ini serius ada apa nih? Gue bilang, nggak apa-apa udah. Tapi gue lihat matanya tuh ngembeng air mata Om. Si Om. Iya, kayak orang habis nangis. Kan kalau orang habis nangis itu kan sembab gitu ya matanya. Ya kayak begitu matanya. Lu kenapa sih? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa. Udah selesai berdoa. Terus dia bilang gini, Indra turun sama Encing belakangan. Gitu. Dani sama Nana duluan. Kata gue, jadi dia yang ini nih, dia yang ngatur nih gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Gue sih maksudnya bukan gimana-gimana, maksudnya aneh aja gitu. Jadi dia yang itu instruksiin lah gitu kan. Leadernya lah, leaderin gitu kan. Turun lah. Nah si Dani itu jalan sama si Nana nih Om, nemenin si Nana. Jadi si Dani ini memang dipesenin sama Encing gue, dipesenin lu pokoknya temenin tuh si Nana, dia bilang gitu. Iya Cing, temenin tuh. Ya pokoknya kalau masalah-masalah kayak gitu udah kita serahin ke Encing gue lah pada saat itu. Kan dia lebih paham gitu kan. Nah pas di bulak peperangan dia ngoceh-ngoceh tuh Om, ngoceh-ngoceh. Gue kesel banget sama si Indra, dia bilang gitu. Pokoknya kalau ketemu sama si Indra gue pengen habisin, dia bilang gitu. Pokoknya dia emosi lah sama gue. Nah di bulak peperangan dia melipir ke kanan. Gue ngeliatin ya dari belakang, itu anak mau kemana Cing? Si Nana mau kemana? Dan liatin aja dari sini kan masih kelihatan. Liatin tuh. Nah di tengah-tengah bulak peperangan itu di sabananya, jadi ada pendaki nih, pendaki lagi duduk, mungkin lagi istirahat ya. Disamperin sama si Nana. Nah terus si Dan ini bilang, tadi si Nana itu nyamperin dua pendaki, dia bilang gini, Mas, sampai ngambil air di mana? Dia bilang gitu. Di pos 3 Mbak, kan mata airnya di pos 3. Ngapain kamu ngambil air jauh-jauh ke pos 3? Ini di sini air banyak, dia bilang. Loh, bingung dong pendaki yang lagi istirahat. Bahkan gak ada air baik sabana, dia bilang. Ini air banyak loh Mas, dia bilang gitu. Jadi si Nana ini ngeliat tuh kayak Ranu Kubolo Om. Kalau di Semeru ya. Iya. Danau. Padahal itu sabana. Terus dia cuma bilang gini, sorry ya bang ya, ditarik tuh Nana. Tapi Nana masih ngoceh-ngoceh tuh sambil nunduk-nunduk gitu. Udah tuh ditarik, dibalikin lagi ke barisan nih, barisan teman-teman yang lain, dikumpulin lagi. Nah kan di bulak peperangan itu kan ada pohon yang melintang tuh. Mereka pada berhenti di situ lah.
Gue datang nih om ceritanya om. Gue datang sama anjing gue nih berdua. Gue aneh ngeliat si Nana itu, dia tuh gimana ya, jadi ini teman gue berdiri nih, posisi dia di sini, kalau dia ngeliat gue dia langsung ngebelakang gini, gini nunduk. Nah terus si Dani tuh bilang gini, bang tadi dia marah-marah mulu, kagak ada lu, dia bilang gitu. Marah-marah gimana bang? Itu selama lu pengen mukul lah, pengen apa lah, ngoceh-ngoceh mulu kayak begitu ngocehnya, dia bilang. Terus aman sih gue bilang gini, udah bang, si Nana pisahin sama Indra, jangan dibarengin, dia bilang gitu. Tapi pas gue ketemu tuh dia ngumpet gitu loh bang, di belakang temen gue. Udah akhirnya dibawa jalan lah, mereka jalan duluan, gue belakangan. Nah gue bertiga nih, ada temennya, ada Wahyu bertiga kan. Dari bulak peperangan itu tiba-tiba si Nana tuh lurus banget, harusnya jalurnya kan belok ini turun, dia pengen lurus. Dan itu alhamdulillahnya ditarik sama si Dani. Lu mau mana lu, ditarik gitu kan. Jadi dia jalan aja gitu, ditarik sama si Dani. Jadi dia ngeliatnya itu jalurnya gitu. Belok sini, sempet cekcok lah gitu. Ini jalurnya. Udah akhirnya si Dani kesel ya, ditarik aja, dia dituntun sama dia tuh. Nah setelah ngelewatin jalur itu, barulah gua tuh, pas gua ngelewatin jalur itu, turun ke bawah. Itu kaki gue nggak bisa jalan om. Jadi yang gue rasain tuh sakit enggak, terus biasa aja sebenarnya, cuma kayak nggak ada apa ya, lemes gitu loh. Jadi kayak ada yang gelendotin loh. Gimana ya, kan kalau urat ketarik kan kita berasa ya nyeri ya. Ini mah kayak kagak ada. Oh, gimana gitu? Kayak kita habis olahraga jimpe gitulah, modelnya kemeng gitu. Iya, pokoknya gitulah. Gua nggak bisa jalan tuh om. Sampai akhirnya sama Wahyu, sini enggak, coba gua pijit kakinya. Pijit. Udah tuh jalan lagi. Tapi kok gue buat jalan kok susah kaki gue tuh gitu. Sampai kadang gue seret jalannya gitu. Terus si Wahyu nawarin, sini carry lu gue yang bawa dah. Carry lu kan gede om. Carry dia juga gede. Ah nggak usah lah mas, udah jalan aja. Dia jalan pelan-pelan. Jalan bertiga tuh om. Gua, Wahyu sama gue tuh bertiga. Sampailah kita di pos 4, itu maghrib. Jadi cing gua itu sempat sholat maghrib dulu di shelter kan. Sholat maghrib di shelter. Nah itu ada beberapa pendaki yang naik tuh. Dia masang tenda di depan shelter. Jadi shelter itu kan ada tempat dupanya gitu. Iya. Dia pasang tenda di situ. Itu perempuan semua isinya. Ketawa-ketawa lah segala macam. Nah terus dinasehatin lah sama si Diki. Pak, masang tendanya di situ aja di atas, di samping shelter gitu. Cukup kok, ya bang. Jangan di depan sini. Malah si Diki diledekin, nggak tau lah. Pokoknya dia kayak nyeleneh-nyeleneh gitu lah namanya. Nggak suka lah dinasehatin modelnya. Udah Andra, udah tak bilangin, dia bilang gitu. Udahlah deh, turun, anak-anak udah nungguin di bawah. Turun gua ya belum jauh lah, baru juga 10 menitan lah. Kedengeran tuh teriak dari pos 4, jerit. Wah, kesurupan. Kata cing gua gitu. Tuh, kesurupan kan mas. Iya tadi udah saya bilangin dia jangan bikin tenda di situ, dia bikin tenda di situ. Ya udah. Terus mau ke atas lagi nolongin. Capek bilanginnya. Udah akhirnya lanjut tuh om, kita turun gitu kan. Habis tadi kan udah dinasehatin gitu, tapi ya sama mereka dirawin diabaikan. Ya udahlah biarin, mereka juga ada teman-temannya ini. Udah tuh kita jalan tuh masih kedengeran tuh dia jerit-jerit gitu loh, si perempuannya ini, si ceweknya. Nah pas akhirnya pas kita jalan ketemulah sama rombongan teman-teman gue nih. Jadi dia lagi ngebreak juga ceritanya om, lagi ngebreak. Si Dani habis sholat maghrib kalau nggak salah. Nah di situ ada si Nana juga tuh. Si Nana ini lagi-lagi ketemu gue tuh kayak gitu om, dia kayak menghindar gitu. Menghindar. Akhirnya setelah si Dani selesai langsung diajak jalan lagi tuh sama Dani. Nah mereka jalan, gue nge-break dong gantian. Kita break dulu lah sini. Nah waktu itu nambah satu orang lagi tuh, si Ricky akhirnya. Jadi kita berempat.
karena si Ricky belum mau jalan kan, tadi dulu gue masih mau ngaso dulu. Nah sisanya berangkat, si Ricky ngikut sama rombongan gue akhirnya, jadi berempat. Kita ngerokok dulu di situ, ngopi. Nah pas selesai ngopi, selesai ngerokok, gue mau jalan, jatuh om. Gue bangun nih, jalan baru 2 langkah lah, jatuh, pak, burak jatuh kan tuh gue. Kenapa ndak? Tahu kaki gue kenapa ya? Kumat lagi tuh om, kayak kejadian awal. Udah akhirnya bisa jalan kan ndak? Bisa pelan-pelan ya, gue bilang gitu. Kayak tadi jalan pelan-pelan, jalan tuh. Nah pas jalan itu si Ricky ngeliat gue itu pengen jatuh om. Nah gue ngeliat Ricky pengen jatuh. Jadi sama-sama niat pengen nolongin sebenarnya gitu loh. Gue pengen narik dia pengen narik gue. Akhirnya komplokan tuh, jatuh lah om berdua. Untungnya itu ada akar pohon ya, kaki gue nyangkut. Kalau nggak nyangkut mungkin ke bawah gue. Akhirnya udah break gitu kan, break tuh gue om. Nah pas ngebreak itulah baru di situ yang namanya gue naik gunung, gue nangis. Gue mau bangun nggak bisa. Ini mah bener-bener gue ada kok dokumentasinya gue pas pada saat itu gue nangis, kaki gue sambil diikat sama Mas Wahyu, dibantuin. Cuma gue juga bingung apa yang gue rasain pada saat itu gitu. Dibilang sakit ya enggak, dibilang dipakai jalan tapi susah gitu kan. Nah itu yang ngerti anjing gue lah pada saat itu. Nah di situ baru itu gue selama naik gunung gue nangis karena gue mikirnya gini, gue keinget sama anak sama istri gue. Peruntutan tadi yang pada awal kali ya. ini. Oh berarti anak gue tuh udah ngasih tanda ke gue gitu kan, istri gue juga udah ngasih tanda. Itu gue nangis, gue keinget itu karena gue kepikiran pada saat itu gue nggak bisa pulang. Gue nggak bisa nepatin janji gue nih ke anak gue nih. Kalau gue bilang kalau gue janji gue bakal pulang gitu kan. Gue nangis itu, langsung gue tutupin pakai buff kan, malu gue sama kan. Nah pada saat itu juga terucap dari gue sendiri, gue ngomong ke mereka bertiga, gue bilang udah yang lain pada turun, gue bilang gitu, tinggalin gue di sini sendiri. Dan di situ om gue langsung menyangkal omongan gue lah, langsung marah gitu. Nggak ada Indra, turun semuanya termasuk Indra. Nggak sih, udah turun aja gitu. Pokoknya maksa nyuruh mereka turun. Pengen gue ditinggal. Gue pengen sendiri pada saat itu gitu. Udah pada turun, gue sendiri di sini nggak apa-apa, gue megang HT, gue bilang gitu. Tapi om gue nggak mau ninggalin gue sendiri, termasuk si Ricky sama si Wahyu. Entah dia udah dapat cerita dari om gue mungkin gitu kan, gue juga nggak ngerti lah. Pokoknya mereka tuh nggak mau ninggalin gue. Udah kalau nggak gue gendong aja gimana, dia bilang. Nggak usah mas, beban lu udah berat, gue bilang gitu. Carry lu deh, gue bawain, kata si Ricky. Gak usah, carry lu juga gede, gue bilang gitu. Dia biar gue bawa aja. Akhirnya karena mereka maksa, akhirnya tukeran carry lah. Akhirnya gue tukeran carry sama sama si Ricky. Carry sama-sama gede, tapi kan bobotnya beda gitu kan. Udah tuh, akhirnya tetep gue kekeh pada turun. Biar gue di sini sendiri, ntar kalau enggak gue nyusul bentar lagi, gue bilang. Tapi om gue nggak percaya kalau gue bakal nyusul. Encing tungguin di sini, dia bilang. Ingat, Indra punya keluarga di rumah lagi nungguin, dia bilang gitu. Gue juga nggak ngerti kok, tiba-tiba om gue bisa ngomong kayak begitu gitu loh. Gue punya keluarga, ada yang nungguin. Ya mungkin memang semua pendaki juga ada yang nunggu di rumah gitu kan. Tapi gue menyangkutkan kayak dia kok tahu nih gitu, kalau kejadian pas pagi itu anak gua ngomong begitu ke gua gitu loh. Gua pokoknya pada saat itu gua cuma kepikiran ke anak gua aja. Gua ngerasa sedih, gua takut nggak ketemu dia lagi gitu doang. Yang gua pikirin pada saat itu ya. Sampai akhirnya gua keluar air mata segala macam. Ya udah, akhirnya karena mereka nguatin gua coba jalan. Ya udah minimal gua jalan sampai pos 3 lah gitu. Di tempat gua ngecamp pertama, gue jalan, gue paksa jalan. Nah begitu gue sampai pos 3, gue duduk dong istirahat. Nah kebetulan di samping gue itu kerilnya si Nana om. Nah pas akhirnya kita udah selesai istirahat,
ini gue ngerasa anehnya tuh kaki gue tuh normal, yang gue rasain di atas sebelum pos 3 itu nggak sama sekali gue rasain di pos 3. Normal aja biasa gitu loh, nggak ada, emang dibilang sakit nggak ada ya. Maksudnya bukan sakit yang bener-bener harus harus ditanganin gitu. Sakit ya pegel-pegel biasa ya. Ini nggak ada, hilang semua gitu. Nah terus si Nana ini mau ngambil kerilnya pas mau jalan itu gini, nggak mau ngeliat gue posisinya tuh, jadi kan gue duduk, belakang gue ada celah gitu kan. Dia ngambil keril dari belakang gue tapi nggak mau ngeliat gitu. Gue tahu gini kan, gue diemin aja gitu kan. Udah tuh setelah jalan dari pos 3 menuju ke pos 2, kita jalan bareng tuh Om semuanya. Kita jalan bareng, kita sempat nge-break sebelum pos 2. Di situ Nana baru nyamperin gue tuh Om. Dia bilang, Ra, sorry ya, dia bilang gitu. Kenapa lu? Gue sebenarnya nggak tega ngeliat lu tadi, dia bilang gitu. Kamu lu ngeliat gue bilang kan lu kan jalan duluan. Ya tapi gue tahu lu nggak bisa jalan begini. Gue sebenarnya nggak tega. Tapi gue sendiri nggak tahu, maksudnya kesel aja, dia bilang gitu. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba jadi peduli sama gue bilang gitu kan. Lu mau gue bawain nggak? Carry-nya ya gini. Gak usah dulu, jalan aja. Gue udah normal lah, gue bilang gitu. Udah tuh akhirnya si Nana juga udah berubah, yang tadinya sini sama gua, terus dia pokoknya dari pos 3 itu kita udah mulai banyak perubahan lah, dari si Nana, terus dari kondisi gua segala macam. Akhirnya kita jalan lanjut sampai di base camp. Nah sampai di base camp bersih dong, bersih segala macam. Pas gue lagi bersih ngopi gitu kan, santai, Om gue nyamperin ceritanya. Gimana? Masih ini enggak? Enggak, udah enakan, alhamdulillah. Tadi lu kenapa sih, Cing? Bilang gitu kan, yang di buka penjangan itu. Barulah di situ dia cerita, Om. Kenapa Indra Cing paksa turun? Enggak, Indra harus turun. Pas Indra bilang Indra mau di situ, mau sendiri, Cing paksa turun. Karena Cing udah tahu dari buka penjangan. Pas kita mau berdoa itu dia manggil Encing, dia bilang gitu. Itu yang manggil Encing, perempuan pakai apa tuh, kayak mahkota gitulah. Terus pakai selendang, manggil Encing, dia bilang gitu. Dan dia nyampein pesan ke Encing, dia minta anak itu tetap di sini, jangan turun, sambil nunjuk ke arah Indra. Makanya di situ Encing langsung nangis. Makanya Indra bilang, lu kenapa? Ini habis nangis. Ternyata itu Om yang pas gue lihat matanya jawabannya. Pas gue lihat matanya dia sembab kayak gitu, ternyata dia bener habis nangis. Setelah si makhluk itu bilang, saya minta anak itu tetap di sini, sambil nunjuk ke arah gue. Dan Om gue cuma bilang, dia punya keluarga ya nunggu di rumah, dan itu keponakan saya, dia harus pulang ketemu keluarganya. Makanya ketika pas Indra nggak mau pulang, Encing paksa pulang, karena itu lagi apa ya, bahasanya itu lagi tarik menarik ya. Gitu bahasanya dia Om, dari sisi penjelasan dia lah gitu. Jadi Indra tuh memang dibuat kayak begitu buat ditarik biar ya udah stay di situ. Ntar kalau itu Encing tinggal, Indra pasti balik lagi ke atas, dia bilang gitu. Makanya kenapa Encing temenin. Gue mikirnya gini juga Om, gue mikirnya. Gue naik bareng sama Dani, bisa dibilang basicnya basic pendaki. Loh, kenapa pas gue turun gue malah ditemenin sama Encing gue, yang bisa dibilang basicnya bukan pendaki. Itu juga gue gak kepikiran ke situ pas di jalur itu. Tapi pas gue di bawah, gue baru kepikiran, oh jadi lu bareng sama gue itu karena ini. Ya karena itu, dia bilang. Encing berusaha buat nge-backup, karena Encing tahu gitu permasalahannya. Terus si Nana itu diikutin sama sosok yang ada di pos 3 dari pas dia naik gitu. Nah sosok ini itu ngikut, ibaratnya
nempel lah gitu ya, tempelan gitu ya mungkin ya. Ngikut sama si Nana balik lagi ke pos 3. Coba Indra lihat makanya pas habis pos 3 gimana. Ya juga ya itu anehnya di situ. Jadi yang ternyata yang kejadian awalnya si Nana itu waktu pas ngebikin dapur itu Om, yang dia dengar suara Iya, dipanggil itu. nah ternyata si sosok itulah yang ngikutin si Nana ke atas, dan otomatis sosok itu ngikut lagi ke bawah ke tempatnya dia gitu. Dan sosok itu memang ada di pos 3 gitu. Makanya Indra diminta sama penghuni di sana tuh, ibaratnya tuh apa ya, bahasanya tuh lebih inilah. Nah si sosok ini malah nggak suka sama sosok yang minta Indra gitu, makanya dia kesel segala macem. Nah keselnya itu ya karena itu Larinya ke Nana mungkin. iya gitu, karena nempel di si Nana itu Om. Gitu. Dan pas mau pulang ini memang bener-bener apa ya, feeling ya dari awal pas kita mau naik itu ya, pas mau pulang kita nyamperin supir eloknya nggak mau nganterin. Alasannya apa? Karena kita bookingnya itu cuma 2 hari 1 malam. Nah sementara kita itu 4 hari 3 malam Om. Jadi kan 3 hari 2 malam itu kan pendakian, sama 1 harinya dong perjalanan kan. Betul. Jadi 4 hari 3 malam. Nah gue udah ngebayar si elok ini buat 4 hari 3 malam. Tapi si drivernya ini cuma nerima bayaran itu 2 hari 1 malam. Tapi masih untungnya si driver itu nungguin. Jadi bukan nungguin sih, dia balik lagi ke situ gitu kan. Ya gue marah-marah dong gitu kan. Iya. Marah-marah lah gue di situ sampai akhirnya ya gue nggak tahu ya, mungkin warga situlah dia keluar lah karena berisik ya, negor gitu kan. Dan gue pada saat itu memang gue kesel banget lah, gue pulang gimana gitu kan. Kalau nggak mau nganterin, masa gue jalan kaki, sementara kan kita udah nggak ada, ya jujur aja kita udah nggak ada ongkos gitu kan buat balik, karena kita mikir udah semuanya udah kita perhitungkan lah gitu. Udah include dari awal. Akhirnya ya udah karena si driver itu juga nelpon lah ke si calonnya nih yang nawarin, dia juga minta tolong ke si calonnya ini, gimana nih Pak, dia maksudnya 4 hari kok, saya cuma terimanya 2 hari gini. Udah akhirnya gua nih sama rombongan, jadi kebetulan di pendakian itu tuh ada temen gue yang orang Semarang itu, dia ini ya apa, tentara Om. Dia ngikut. Ya mungkin karena dia mandang ke situ juga lah, takut juga lah gitu kan ke teman gue itu. Akhirnya kita diajak ke pool nih yang punya mobil. Nah kebetulan poolnya itu ada di daerah Solo. Mampirlah ke poolnya, ketemulah sama yang punya poolnya, dan yang punya mobilnya juga, yang di pool ini orang yang punya mobilnya, dia juga nggak tahu kalau ternyata tuh kita ngebukingnya tuh 4 hari 3 malam. Jadi kita dibohongin lah sama si calonnya. Nah calonnya orang Jakarta. Gitu, dan dia juga nggak mau tanggung jawab masalah kita pulang bagaimana gitu kan. Dan gue apresiat banget sih sama yang punya mobil akhirnya, sama si drivernya juga. Dan gue udah sempat marah-marah, tapi ternyata dia masih mau nolong gitu kan. Akhirnya kita dipesenin bus lah gitu, kita naik bus Agro Mas gitu. Karena orang poolnya itu temennya si yang punya mobil, akhirnya kita dibalikin naik Agro itu. Terus gue bilang gini, Mas ini kalau saya pulang turunnya di apa namanya di terminal, ini bawaan saya banyak loh. Bilang gitu. Kan gue bawa galon juga Om, bawa galon buat buat di base camp, karena kan memang apa ya, di base camp tuh rencana kita mau bikin apalah segala macem gitu kan. Galonnya kita nggak bawa ke atas. Ini kita ntar dari terminal balik bawa galon gimana? Enggak Mas, tenang aja, ntar dianterin sampai ke base camp Mas pakai elep. Jadi nanti turun di terminal naik lagi elep, itu udah dikondisiin kok semuanya. Wah makasih banyak. Akhirnya gue bisa sampai ke rumah gitu. Nggak nyangka juga akhirnya gitu kan, dibalik dari kejadian itu gitu. Ya jadi hikmah yang gue petik dari pendakian gue itu yaitu firasat yang udah nggak enak ya kan, ditambah dengan kejadian yang macam-macam lah, segala macam sebelum berangkat, yaitu ternyata benar terjadi di
pendakian gua gitu. Dan ternyata pas gua naik itu Suro itu, makanya pas di pendopo itu kita nemuin banyak tikar bekas petapa mungkin gitu ya. Dan di pancuran 7-nya itu juga banyak kembang 7 rupa gitu. Nah gue juga nggak sadar gitu kan, gue nggak tahu kalau itu. Gue taunya waktu itu bulan apa gitu ya, Agustus atau gitu, gue lupa. Ya gue mah taunya bulan biasa aja, masalah bulan Suro atau bulan apa gue nggak tahu. Jawanya lah tuh ya. Iya gitu. Jadi ya gitulah kejadian gue. Oke. Aduh, terima kasih banyak nih Bang Indra nih. Aduh, udah menceritakan. Diminum dulu Bang Indra nih, biar enak nih. Siap. Sangat penasaran buat saya nih Bang Indra nih. Pada saat dari rumah, Bang Indra udah punya firasat yang gak enak. Nah yang pengen saya rasain pada saat Bang Indra nyusul temennya pas mau naik itu, tiba-tiba langsung ada di atas. Ada di atas. Dan itu kan ya pada umumnya kan kalau kita naik gunung gitu kan, melihat faktor alam gitu kan, udah ketutup, berarti kita jangan lanjut lagi gitu. Nah tuh Bang Indra emang udah tahu apa emang belum tuh? Tahu-tahu udah langsung belum tahu. Jadi memang ya ini balik lagi ke persiapan alat. Jadi kan kalau temen gue itu si Dani itu memang dia dulu tuh suka buka jalur suka buka jalur. Jadi kita memang gue bawa tebas, dia juga bawa. Nah akhirnya kita buka sedikit-sedikit lah gitu buat menuju ke terpal itu yang gue lihat gitu. Dari bawah udah kelihatan tuh Bang gitu. Karena pas di bawah itu gue ngeliat tuh ada terpal tuh Bang. Udah yuk kita kesana gitu kan. Walaupun ya jalurnya udah mulai ketutup gitu. Kita buka dikit gitu kan buat kita lewat. Kita coba menuju ke terpal itu gitu. Nah selanjutnya nih Bang Indra nih. Tadi terakhir aku sih cuman penasaran dengan satu suronya nih. Biasanya umumnya kalau suruhan itu kan banyak buang ilmu atau segala macam nih. Emang dasarnya itu nggak tahu? Nggak tahu. Jadi memang kita rencanakan di tanggal segitu tuh bukan baru 2 atau 3 hari. Jadi memang udah kita persiapin. Gitu. Makanya walaupun gue punya perasaan yang nggak enak, tetap jalan karena emang udah kita rencanain tanggal segitu kita berangkat. Tapi pada saat jalan itu emang sama omnya? Iya sama om. Tapi kan om saya ini kan dia nggak ibaratnya kan kalau suruhan itu kan mungkin lebih ke kejawen ya gitu. Jangan-jangan omnya Bang Indra udah tahu nih kali ya, mungkin udah punya firasat sendiri makanya dia saya ajak ikut gitu. Biasanya nggak pernah mau tuh Bang Indra? Saya sih first time baru itu naik sama dia. Gitu. Dan kalau dibilang bicara naik gunung ya dulunya mungkin pernah, tapi kalau buat ke Lau baru pertama itu. Iya mungkin langsung mengiyakan berhubung ponakan ya. Ponakan ya mungkin entah kenawan apa, mungkin dia udah bisa ngebaca kali ya Bang Indra ya. Dan sama ini juga sih Om, jadi pas sebelum naik itu kita sempat nggak tahu kenapa kita kepikiran ke hal-hal yang kayak begitu gitu. Hal mistis tuh ya. Nah di situ langsung ya udah ajak aja Didin gitu buat yang kita awalnya cuma bercanda-bercanda doang gitu loh. Explore ya awalnya. Jadi kita buat udah nih kita ajak aja Didin buat hal-hal yang begitulah gitu kan. Padahal mah kita rencananya tuh naik tuh memang nggak ada kepikiran untuk hal-hal yang begitu Om. Iya. Jadi briefing pas sebelum pendakian aja gitu. Dadakan itu Dadakan. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Bang Indra. Bisa nggak memberikan kesan-kesan untuk sobat Magenta di rumah nih Bang Indra, biar pengalaman Bang Indra nih bisa bisa berarti gitu loh Bang Indra. Oke, buat sobat Magenta ya. Jadi kalau dari based on pengalaman pendakian yang tadi gue ceritain Om, kalau memang firasat mengatakan udah gak enak ya, terutama ya karena waktu pas gua rasain memang udah gak enak banget, dan itu digambarin dengan hal-hal yang gak biasanya terjadi gitu. Mending diurungkan gitu atau ditunda
seperti itu Om. Jadi jangan dipaksakan. Dan gue sendiri pun bersyukurnya ini baru kejadian yang mistisnya ya Om ya, yang gue ceritain. Di balik dari kejadian mistis itu kan banyak kejadian-kejadian teknis yang menurut gue itu fatal juga gitu. Kayak gue jatuh terus nyangkut kayak gitu gitulah. Faktor keluarga juga tuh ya. Betul. Dan alhamdulillahnya sih ya gue masih ada sampai saat ini. Mungkin kalau misalkan pada saat itu beda cerita ya Om ya, misalnya gitu ya. Ya mungkin gue sekarang kagak ada di sini gitu. Nggak bisa cerita di sini gitu. Oke, terima kasih nih Bang Indra nih. Sama-sama Om. Aduh. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau kirim cerita, dapat kirimkan ceritanya. Kirim ke email magentachannel479@gmail.com. See you and beware of your mind.